Pernah nggak sih lo ngerasa hidup lo kelihatan sempurna di mata orang lain, tapi di dalam hati lo kosong? Film yang bakal gue ceritain kali ini bukan soal cinta yang manis, tapi soal pilihan hidup antara perasaan dan kenyamanan materi. Ini adalah alur cerita film Materialis 2025, sebuah kisah tentang cewek yang hidupnya dikelilingi orang-orang sukses, tapi justru bingung nentuin kebahagiaannya sendiri. Di film ini, cinta bukan diukur dari rasa, tapi dari status, uang, dan masa depan yang kelihatan aman. Tapi pertanyaannya, kalau semuanya udah aman, kenapa masih ada yang ngerasa hampa? Biar nggak penasaran, yuk langsung aja kita masuk ke alur cerita film Materialis 2025. Fan movie, let's go! Film Materialis dibuka dengan pemandangan kota New York. Gedung tinggi, jalanan padat, orang-orang berpakaian rapi, semuanya bergerak cepat seolah nggak ada waktu buat berhenti. Di tengah hiruk-pikuk itu, kita dikenalin sama Lucy. Cewek umur awal 30-an, penampilannya elegan, cara ngomongnya tenang dan kelihatan kayak orang yang hidupnya tertata rapi. Lucy kerja sebagai matchmaker elit, bukan mak comblang biasa, tapi spesialis pasangan kelas atas. Klien-kliennya adalah orang-orang sukses yang nganggep pernikahan sebagai keputusan hidup paling strategis. Buat Lucy, cinta itu bukan soal deg-degan atau perasaan berbunga-bunga. Cinta adalah kecocokan data, penghasilan, latar belakang keluarga, pendidikan, dan rencana hidup jangka panjang. Strategis banget, anjir. She's a nice girl. What about Mark P? For dying alone? Di kantor, Lucy kelihatan sangat profesional. Dia ngobrol sama klien-kliennya pakai grafik, catatan, dan pertanyaan detail soal hidup. Lucy sering bilang, perasaan bisa berubah, tapi stabilitas hidup itu yang bikin hubungan bertahan. Dari dialog-dialog ini, film mulai nunjukin cara pikir Lucy yang dingin tapi realistis. Dia percaya kebanyakan hubungan gagal karena orang terlalu ngandelin cinta, bukan logika. Lucy sendiri hidup sendirian di apartemen mewah. Semua bersih, rapi, tapi sunyi. Gak ada foto pasangan, gak ada barang kenangan. Di satu acara sosial kelas atas, Lucy ketemu sama Harry. Cowok mapan, sukses, dan hidupnya teratur. Obrolan mereka ngalir lancar, tapi isinya soal karier, investasi, dan masa depan. Gak ada gombalan, gak ada drama. Buat Lucy, Harry itu adalah definisi pasangan ideal. Mereka cocok secara logika dan sama-sama gak suka ribet. Lucy ngerasa nyaman, bukan karena jatuh cinta, tapi karena semuanya terasa aman. Hubungan Lucy dan Harry mulai berjalan. Makan malam mahal, acara formal, dan rencana masa depan yang jelas. Tapi film pelan-pelan nunjukin satu hal. Lucy jarang tertawa lepas. Semua senyumnya terkontrol. Harry juga ngerasa Lucy sulit dibaca. Lucy selalu ada, tapi kayak setengah hati. Di satu momen yang gak disengaja, Lucy ketemu mantan pacarnya. Cowok ini kebalikan dari Harry. Hidupnya sederhana, gak mapan, dan masih nyari arah hidup. Tapi dia jujur dan cara dia ngeliat Lucy bikin si Lucy langsung diam. Kenangan lama langsung muncul. Tawa, emosi, dan kebahagiaan yang dulu gak pernah dihitung pakai angka. Lucy berusaha bersikap profesional. Dia bilang ke dirinya sendiri, kalau masa lalu itu gak relevan. Tapi kenyataannya, hati Lucy mulai goyah. Sejak pertemuan itu, Lucy mulai kepikiran terus. Di kantor, dia tetap jadi matchmaker yang dingin dan rasional. Tapi di rumah, dia mulai mempertanyakan hidupnya sendiri. Apakah semua keputusan yang aman benar-benar bikin bahagia? Film mulai nunjukin konflik utama. Lucy yang selama ini ngatur cinta orang lain, ternyata nggak bisa jujur sama perasaannya sendiri. Bisa gitu ya, padahal Lucy pro playernya. He's a 5'7" depressed. It's that simple, huh? Smells the same. Bagian ini dibuka dengan Lucy yang kembali ke rutinitasnya. Pagi hari, dia bersiap ke kantor dengan rapi, pakaiannya sempurna, tapi raut mukanya kelihatan capek. Di kantor, Lucy tetap profesional. Dia nerima klien baru, pasangan mapan yang kelihatannya cocok di atas kertas. Penghasilan stabil, keluarga baik-baik, masa depan aman. Lucy ngelakuin semuanya sesuai prosedur. Tapi kali ini, kata-katanya terdengar kosong, kayak cuma ngulang teori lama gitu cuy. Hubungan Lucy dan Harry mulai kelihatan ada jarak. Harry ngerasa Lucy sering melamun, jawab seperlunya, dan jarang benar-benar hadir secara emosional. Depends, but like 8, 10, or... I do pot
is your best physical feature? Di suatu makan malam, Harry nanya dengan hati-hati, apakah Lucy bahagia? Lucy jawab, ya kita baik-baik aja. Lah, kok? Tapi dari ekspresinya, jelas jawaban itu lebih buat nenangin diri sendiri. Di sisi lain, Lucy mulai sering kepikiran mantan pacarnya. Bukan karena dia pengen balikan, tapi karena perasaan yang dulu ternyata belum sepenuhnya mati. Film nunjukin kilas balik singkat. Lucy versi lebih muda, tertawa lepas, hidup sederhana tapi penuh emosi. Kontras banget sama hidupnya sekarang, yang mapan tapi sunyi. Konflik besar muncul dari pekerjaannya sendiri. Salah satu klien Lucy, pasangan yang selama ini kelihatan sempurna, datang dengan kabar buruk. Pernikahan mereka bermasalah, bukan karena uang, bukan karena status, tapi karena mereka ngerasa asing satu sama lain. Lucy kaget. Metode yang selama ini dia percaya ternyata nggak menjamin kebahagiaan. Klien itu nanya langsung ke Lucy, kalau semuanya cocok, kenapa gue tetap ngerasa sendirian? Pertanyaan itu nancep banget ke Lucy, karena itu juga yang dia rasain sekarang. Untuk pertama kalinya, Lucy nggak punya jawaban. Tekanan batin Lucy makin berat. Di satu sisi, dia harus jaga reputasi sebagai matchmaker sukses. Di sisi lain, dia mulai ragu sama prinsip hidupnya sendiri. Lucy mulai lebih sensitif. Hal-hal kecil bikin dia kepikiran. Dia sadar, selama ini dia ngajarin orang lain buat ngorbanin perasaan demi stabilitas. Padahal, dia sendiri kelihatan gak bahagia. Hubungan Lucy dan Harry makin renggang. Harry mulai ngerasa Lucy nutup diri. Bukan marah, tapi dingin. Di satu adegan sunyi, Harry bilang kalau dia pengen hubungan yang lebih hidup, bukan cuma kelihatan sempurna di luar. Lucy cuma diam. Karena jauh di dalam hati dia tahu Harry gak salah. Lucy mulai mempertanyakan jati dirinya. Apakah dia benar-benar percaya sama prinsip hidupnya? Atau cuma pakai logika buat ngelindungin diri dari rasa sakit? Film di bagian ini jelas nunjukin konflik utama Lucy. Takut miskin, takut gagal, dan paling besar, takut terluka lagi. Lucy sendirian di kantor. Lampu udah banyak yang mati. Dia duduk di meja, ngeliatin data klien-kliennya. Semua angka itu kelihatan rapi. Tapi buat pertama kalinya, Lucy ngerasa angka-angka itu nggak bisa jawab pertanyaan paling penting dalam hidupnya. Gua sebenarnya pengen bahagia kayak gimana? Makan pakai garpu atau sendok? Makan ayam apa sapi? Pakai baju apa enggak? Setelah Lucy mutusin hubungannya sama Harry, hidupnya terasa jauh lebih sepi. Bukan sepi karena kehilangan, tapi sepi karena akhirnya dia jujur sama dirinya sendiri. It'll be easy. Should I hire you for your services? You're perfect. Lucy berhenti sementara dari pekerjaannya sebagai matchmaker. Untuk pertama kalinya, dia nggak mau ngatur hidup orang lain sebelum beres sama hidupnya sendiri. Lucy datengin John, tanpa rencana besar, tanpa janji manis, cuma kejujuran. Lucy bilang, selama ini dia salah. Dia terlalu mikirin stabilitas, takut hidup susah, takut nggak sesuai standar. Padahal, setiap kali sama John, dia ngerasa jadi manusia, bukan proyek hidup. I'm meant to be on a plane to Iceland for the week that I'm supposed to be in Iceland. Sorry, I don't know what I'm doing here. It doesn't make any sense. No, wait. Suitable for you. Lucy ngaku, dia nggak mau lagi milih cinta, karena logika doang. Dia capek hidup pakai rumus. John dengerin, nggak langsung nyela, nggak langsung terima. Sampai akhirnya John bilang, gue nggak janji hidup lo bakal gampang, tapi gue janji lo nggak bakal sendirian. Lucy senyum, bukan senyum pura-pura, tapi senyum lega. Di situ, tanpa dialog lebay, tanpa adegan dramatis, Lucy dan John akhirnya jalan bareng. Bukan karena masa lalu, bukan karena takut sendirian, tapi karena mereka sama-sama milih jujur. Film ditutup dengan Lucy dan John berjalan berdampingan di tempat sederhana tanpa kemewahan. Dan kali ini, Lucy nggak lagi ngitung nilai seseorang dari apa yang dia punya, tapi dari bagaimana perasaan dia saat bersama. Ending ini nunjukin satu hal. Cinta nggak selalu soal siapa yang paling siap secara materi, tapi siapa yang bikin lo berani jadi diri sendiri. Jadi itulah alur cerita film materialis. Film ini nunjukin kalau cinta nggak selalu soal materi dan status, tapi soal kejujuran sama diri sendiri. Di akhir cerita, Lucy akhirnya berani milih hatinya dan kembali bersama John. Kalau menurut lo, gimana ending film ini?
Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Fan Movie karena masih banyak alur cerita film seru lainnya. Dan gue mendoakan juga untuk kalian semua, semoga kalian dan sekeluarga sehat-sehat selalu ya, supaya nggak ketinggalan video alur cerita film selanjutnya dari Fan Movie. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum